Ratusan orang yang menamakan diri Solidaritas Rakyat Kaimana menggelar demo menolak pembentukan DOB. Ratusan guru sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama mendatangi kantor bupati menuntut kenaikan tambahan penghasilan pegawai khusus guru di Kabupaten Fakfak. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ratusan orang yang menamakan diri Solidaritas Rakyat Kaimana menggelar demo menolak pembentukan daerah otonomi baru atau DOB dan perpanjangan Otsus di depan kantor DPRD Kaimana pada Selasa 10 Mei 2022. Sampai di depan kantor DPRD Kaimana, massa menuntut pimpinan DPRD Kaimana untuk menemui pendemo guna menyerahkan tuntutan mereka. Akhirnya berkat mediasi yang dilakukan oleh Kapolres Kaimana AKBP Ikitut Widiarta, Ketua DPRD Kaimana Irsan Lee, Wakil Ketua DPR Kasir Sanggei, serta 3 anggota DPRD Kaimana lainnya akhirnya keluar untuk menemui pendemo, sekaligus menerima aspirasi mereka. Dalam tuntutannya, massa menolak otonomi khusus dan pemekaran daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat. Menurut pendemo, Otsus diberikan oleh pemerintah pusat untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan Papua. Kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua menyatakan sikap tegas bahwa 1. Hentikan praktek pelaksanaan otonomi khusus jilid 2 dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. 2. Hentikan produk hukum pemekaran yang dipaksakan atas nama pembangunan dan kesejahteraan semua terhadap orang asli Papua. Berikan akses internasional jurnalis independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Cabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. 5. Hentikan rencana pemekaran Kabupaten Teluk Karbudi, Teluk Etna, dan pemekaran Provinsi Bomberai. 6. Hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua. Dalam tuntutannya juga massa meminta untuk menarik semua pasukan militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua, serta meminta akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Papua. Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan Yaukimo. 9. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua, mendorong pemekaran demi memperbanyak kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. 10. Bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat. 11. Segera hentikan rencana pembangunan bandar udara antariksa di Biak. 12. Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya hentikan rancangan undang-undang pemekaran di tanah Papua. 13. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua. Komisi Tinggi HAM PBB, pelapor khusus tentang pengungsi, anggota Kongres, jurnalis, Akademi Internasional, dan LSM Internasional. Setelah membacakan tuntutan, akhirnya diserahkan ke Ketua DPRD Kaimana untuk ditindaklanjuti. Setelah menyerahkan tuntutan, massa kembali melakukan long march menuju ke Taman Kota Kaimana untuk membubarkan diri secara tertib. Demo penolakan DOB berjalan lancar berkat kesiapan ratusan personel Polres Kaimana yang disiagakan baik di lokasi demo maupun tempat objek vital lainnya, serta sejumlah ruas jalan. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi demo penolakan daerah otonomi baru juga dilakukan di Sorong, Papua Barat. Ratusan massa melakukan aksi demo di kantor DPRD Kota Sorong berjalan aman dan kondusif. Ratusan massa melakukan aksi demo dengan titik kumpul di lampu merah Remu Kota Sorong, Papua Barat, Selasa 10 Mei 2022. Dengan membentangkan spanduk dan poster, massa aksi melakukan orasi sebelum melakukan long march ke kantor DPRD Kota Sorong. Aksi demo ini sempat membuat perhatian para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi di sekitar lampu merah. Sejumlah spanduk poster petisi rakyat Papua yang bertuliskan cabut Otsus, tolak DOB, dan referendum dibentangkan massa.
Selain itu juga sebuah stiker yang bertuliskan hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, masa aksi mulai long march menuju kantor DPRD Kota Sorong. Dikawal dengan ketat oleh personil Polres Sorong Kota. Setelah tiba di kantor DPRD, salah seorang pendemo menyampaikan orasinya, berharap kepada pemerintah pusat agar membatalkan pemekaran DOB, karena pemekaran dinilai belum mensejahterakan orang Papua. Jakarta paksakan kehendak kepada orang Papua, berikan otsus, berikan pemekaran. Jakarta tunjukkan kepada orang Papua, mari datang semua, buat negara lawan negara. Kasih kepada MD, maaf, kasih kepada Sonda Barbatua, kasih kepada Jokowi. Orang Papua bukan minta DOB, orang Papua bukan minta otsus, orang Papua minta merpek. Aksi demo yang berlangsung selama 5 jam berjalan aman dan kondusif. Setelah massa menyampaikan tuntutan mereka yang diterima oleh salah satu anggota DPRD fraksi Nasdem, Gusti Sagrim, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, diduga mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, seorang pilot Susi Air berkewarganegaraan Afrika Selatan menabrak pasangan suami istri yang tengah mengendarai motor. Pelaku melarikan diri dan sempat bersembunyi di rumahnya, namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kotanya dulu di mana? Belanda telepon. Alexander Sein, umur 27 tahun, pilot sebuah maskapai penerbangan perintis dan merupakan warga negara asing berkebangsaan Afrika Selatan, terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian Polsek Sorong Timur. Setelah yang bersangkutan diduga melakukan tabrak lari terhadap pasangan suami istri yang tengah mengendarai kendaraan roda 2 di kawasan lampu merah Batalion 762, kilometer 10 Kota Sorong pada 9 Mei kemarin. Alexander Sein sempat melarikan diri setelah menabrak kendaraan roda 2 dari belakang. Alexander diduga ngebut hingga menabrak ranmor roda 2 yang dikendarai Edison Weliangge yang tengah membonceng istrinya, Marlene Baho, yang dalam keadaan hamil besar. Menurut Edison, kejadian tersebut saat dia dan istrinya yang baru pulang berbelanja dari pasar tiba-tiba ditabrak dari bagian belakang oleh pilot Susi Air Alexander Sein yang mengemudi mobil operasional PT Susi Air dengan kecepatan tinggi. Usai menabrak, pelaku pun melarikan diri untuk menghilangkan jejak. Namun persembunyian Alexander keburu dicium keluarga korban dan polisi. Menurut Edison, atas kejadian itu, istrinya Marlina Baho yang tengah hamil mengalami benturan di bagian kepala dan dikhawatirkan kondisi kandungannya bermasalah akibat jatuh terpental di aspal. Sedangkan Edison sendiri mengalami luka memar pada bagian perut dan tangan sebelah kiri akibat benturan pada stang motor. Kita posisi bawa kendaraannya ini belahan karena Maitua juga dengan keadaan, jadi rasa bebannya itu bawa kendaraan belahan. Jadi pas mobilnya itu dia terlalu kencang, terlalu balap, akhirnya dia terlalu balap, akhirnya dia tabrak kita dari belakang. Mobilnya terlalu balap, tabrak kita, akhirnya saya mau kejar mobil susah karena kita dua jatuh, Maitua lagi dengan keadaan lagi, jadi saya pikir Maitua lagi. Mobilnya itu pas dari saksi yang dilihat itu, yang bilang mobilnya sudah lihat, tapi itu kan ada tulisan Susi Air. Peristiwa ini sempat membuat pihak kepolisian dibantu TNI langsung bergerak cepat mengamankan Kapolsek Sorong Timur untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat kembali terjadi di salah satu toko sembako yang berada di Jalan Yogyakarta Borarsi, Manokwari. Banyaknya material yang mudah terbakar dan tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke beberapa bangunan yang berada di area tersebut. Kebakaran hebat kembali terjadi di Manokwari. Setelah sebelumnya kebakaran meratakan sebagian besar los Pasar Wosi pada Senin 9 Mei 2022 kemarin, kali ini kebakaran terjadi di salah satu toko sembako yang berada di Jalan Yogyakarta Borarsi, Manokwari. Sekitar pukul 11 siang, api yang membakar satu bangunan ini sulit dipadamkan karena angin yang begitu kencang. Ditambah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah yang terlambat ke lokasi, sehingga api semakin besar dan membakar satu bangunan lainnya yang berada di sekitar lokasi.
Setelah 1 jam, api baru dapat dipadamkan oleh water cannon milik Polda Papua Barat yang dibantu mobil tangki dan damkar yang tiba di lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi siang tadi. Namun, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto menyebutkan, saat ini pihaknya masih berfokus pada pemadaman api dan pembersihan di sekitar lokasi kebakaran. Pemadaman dengan seluruh yang ada. Yang ada pemadam, yang ada mobil tangki kita gunakan seluruh. Untuk penanganan awal ya? Penanganan awal. Itu toko sembako ya? Ini toko Sembako ya? ya. Saya tidak tahu isinya apa. Toko sembako. Pokoknya kita dinginkan dulu. Ini Tidak ada korban jiwa atas kejadian itu, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dugaan sementara korsleting listrik menjadi penyebab kebakaran yang berawal dari los 6 Pasar Wosi yang terjadi pada Senin 9 Mei 2022 kemarin. Hal tersebut disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulton setelah tim identifikasi dari Inafis Polres Manokwari melakukan olah TKP di tempat kebakaran di Pasar Wosi Senin 9 Mei 2022 kemarin setelah kebakaran terjadi sejak Senin 9 Mei 2022 dini hari. Dari hasil olah TKP, Kapolres menyebutkan dugaan sementara api berasal dari meteran listrik dan kipas angin sehingga memicu terjadinya korsleting listrik. Api sendiri pertama kali berawal dari los 6 Pasar Wosi dan merambat ke semua los yang ada di sebelahnya dan meratakan seluruh bangunan pasar. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan anggota di lokasi titik panas api pertama berupa meteran listrik, berupa kipas angin, kemudian berupa peralatan elektronik lainnya, dugaan ya, masih dugaan sampai dengan kami memeriksa hasil pemeriksaan laporan. Dugaannya masih arus listrik. pendek ya? Arus listrik. Kapolres menambahkan barang bukti berupa kipas angin dan juga meteran listrik saat ini sudah dibawa oleh petugas untuk selanjutnya diuji untuk diperiksa di laboratorium forensik yang ada di Jayapura guna mengetahui penyebab pasti kebakaran di Pasar Wosi. Pasar Wosi untuk kemarin sudah dilakukan olah TKP, sudah diambil beberapa barang bukti kaitannya dengan meteran listrik, kemudian kipas angin ditemukan di sana. Nanti akan kami bawa ke lapor untuk diuji. Nanti hasil pemeriksaan lapor sayangnya lapornya ada di Jayapura, mungkin membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil. Kalau kisaran kerugian kan? Kerugian kami koordinasi terakhir masih dihitung dengan paguyuban pasar yang ada di sana, jadi belum mendapatkan data yang real ya. Dari data yang ada, kios yang terbakar pada Senin 9 Mei 2022 kemarin diperkirakan di atas 300 bangunan kios. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo pagi tadi menemui warga korban terdampak kebakaran Pasar Wosi Manokwari. Selasa 10 Mei kemarin, Bupati Hermus Indo didampingi Sekretaris Daerah Manokwari Dr. Gigi Henry Simbiring turun langsung ke Pasar Wosi Manokwari untuk bertemu dengan para pedagang yang mengalami kerugian akibat kebakaran yang terjadi Senin dini hari kemarin. Pada kunjungan itu, Bupati mendapat berbagai masukan dari warga terdampak kebakaran pasar. Melihat kondisi tersebut, kepada warga terdampak, Bupati menyampaikan bahwa Pemda siap melakukan pendataan kerugian warga serta membangun pasar darurat agar pedagang bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Bisa ya diikhlaskan ya? Ya, diikhlaskan sudah. Kita semua memang sakit ya, sakit. Ini kan bukan hanya para pedagang, tapi ini kan kejadian yang berturut-turut menimpa pemerintah daerah. Kita punya strategis di Manokwari ini, kemudian terbakar. Ya. Kita belum menyelesaikan kejadian di Borobudur dengan baik dan juga sisa yang
tahun lalu terjadi, sekarang terjadi lagi. Jadi yang pertama itu, kemudian yang kedua, ya, saya berharap nanti kita data dulu korban kita dengan jumlah material yang kita mengalami kerugian di sini berapa. Lalu saya berharap untuk tidak boleh ada aktivitas untuk sementara waktu dulu supaya kita bersihkan ini dengan baik. Lalu nanti ada kebijakan untuk pembangunan pasar sementara. Pasar sementara. Nanti pasar sementara itu nggak bisa masing-masing bangun, nanti dihandle langsung oleh pemerintah. Bupati juga meminta kepada warga agar harus siap untuk diatur oleh pemerintah, terutama pembenahan pasar sehingga kedepannya dapat memperkecil resiko kebakaran. Karena kebakaran di Pasar Wosi bukan yang pertama kalinya terjadi. Dengan konsultan kita sudah perintahkan nanti hari ini juga mulai digambar ya. Gambar pasar sementaranya, jadi nanti yang ini dibongkar semua, dibersihkan dulu. Bersihkan, beri kesempatan para pemerintah untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan juga para pedagang di sini. Jangan masing-masing bangun pasar menurut suka-sukanya, jangan. Ya. Kemudian nanti kalau pasar kita sudah bangun, semua itu harus tertib mau diatur ya. Ini kalau tidak diatur ini nanti kejadian begini, biar kita bangun pasar bagus apa lagi? Ya, pasti terjadi hal yang merugikan kita semua. Ya. Jadi kita berharap nanti ke pasar sementara diatur ya. Kepada para pedagang, Bupati juga menyampaikan jika Pasar Wosi merupakan salah satu objek pembangunan jangka panjang dari pemerintah Kabupaten Manokwari bersamaan dengan penataan Teluk Sawaibu. Oleh karena itu, Pasar Wosi akan dibangun hanya untuk sementara. Sedangkan pembangunan secara permanen akan dilakukan pada tahun 2024, karena tahun 2023 dilakukan pembangunan Pasar Sanggeng. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan agar para pedagang tidak melakukan penjualan minyak tanah dan bensin di areal pasar. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, ratusan guru sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama mendatangi kantor Bupati untuk menuntut kenaikan tambahan penghasilan pegawai khusus guru. Para guru mengancam akan melakukan boikot pelaksanaan ujian jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ratusan guru SD SMP yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Fakfak menggelar aksi demo damai di halaman kantor Bupati Fakfak Senin 9 Mei 2022. Dalam aksinya, para guru menuntut perbaikan revisi Perbub nomor 12 tahun 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Fakfak bagi tenaga pendidik. Ketua PGRI Kabupaten Fakfak Amin Jabir Suare meminta pemerintah Kabupaten Fakfak untuk segera melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Fakfak nomor 12 tahun 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Fakfak bagi tenaga pendidik. Mereka juga mengancam akan memboikot pelaksanaan ujian sekolah jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kami PGRI Kabupaten Fakfak datang terkait dengan Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022. Di dalamnya itu ada input terkait besaran nilai nominal TPP bagi tenaga guru, itu yang kami anggap sangat kecil. Dibandingkan ASN lain di tiap OPD yang ada di Kabupaten Fakfak, guru sangat kecil. Padahal sebelumnya lewat pertemuan juga setelah 2 kali pertemuan dengan Bupati, janji Bupati masih ada videonya, Bupati berjanji bahwa nanti ada kenaikan setelah ini. Akan tetapi beberapa minggu kemarin Perbub ini mulai beredar, menjadi keresahan kami, dihubungi teman-teman guru, kemudian atas komitmen bersama satu kesepakatan hari ini kami datang meminta untuk Bupati merevisi itu. Satu pernyataan kami, jika tidak direvisi maka kami akan boikot ujian SD, ujian nasional untuk SD sampai ada hasil revisi yang dilakukan minimal naik hampir sama rata dengan fungsional khusus, yaitu Salah satu kepala sekolah dasar yang ikut hadir, Muhammad Saleh Fatagar, kepada awak media mempertanyakan adanya perbedaan TPP tenaga fungsional guru dengan tenaga fungsional bidang kesehatan. Bahkan TPP guru di tahun 2022 turun angkanya bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita juga mau tahu, kita juga tidak tahu perbedaannya apa sampai mereka bisa mengatakan seperti itu, memberikan nilai seperti itu. Kita tahu bersama bahwa kenapa ketika penyusunan dari kesehatan bisa diundang, ID-nya bisa dihadirkan. Kesehatannya hadir, ikatan dokter hadir, perawat juga hadir. Sementara kami guru PGRI tidak ada. Tahun 2020 di zaman Pak Muhammad Uswanas, kelas kami kelas 8. Kami dapatnya 3 juta lebih. Nah, di zaman 2022
turun menjadi 1.400.000. Itu semua sama? Ya semua guru saja. Ya, maksudnya Semua guru sama. Sementara itu, Bupati Fakfak Untung Tamsil saat menemui masa guru-guru yang hadir mengatakan pemerintah meminta waktu 1 minggu ini untuk mengevaluasi kembali sesuai tuntutan para guru. Bupati Untung Tamsil juga mengharapkan kepada para guru agar sekolah tetap berjalan sehingga para siswa tidak menjadi korban. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Taufik Hamid, manajer SPBU di Kaimana, membantah adanya kenaikan harga penjualan bahan bakar minyak atau BBM sepihak oleh karyawannya. Bantahan tersebut disampaikan olehnya setelah beredar kabar tentang ada karyawan SPBU yang menaikkan harga jual BBM menjadi Rp8.000 per liter dari harga normal yaitu Rp7.650 per liter yang ditetapkan oleh pemerintah. Taufik ketika dikonfirmasi wartawan hari Senin tanggal 9 Mei 2022 mengatakan pihaknya belum bisa membuktikan di lapangan atau di SPBU penjualan mereka terkait tuduhan tersebut. Sebab kurang lebih 3 tahun menjadi manajer di SPBU belum ada masyarakat yang komplain atau ribut secara langsung di SPBU menyangkut harga. Berkaitan dengan ada penyampaian-penyampaian dari masyarakat mengenai ada penjualan salah satu produk mungkin di SPBU yang mereka rasa bahwa tidak sesuai dengan harga yang semestinya yang dikeluarkan oleh pemerintah, saya menyampaikan bahwa hal itu kita belum bisa membuktikan di lapangan atau di areal penjualan saya. Sebab selama ini kita jalan, saya kurang lebih 3 tahun sudah bertempat, sudah menjadi pengawas atau manajer di SPBU, belum sekalipun masyarakat itu komplain secara langsung, atau istilahnya orang sini bilang ribut di SPBU menyangkut harga. Nah, itu sehingga saya punya kesimpulan bahwa penjualan kita masih normal berkaitan dengan hal tersebut. Dikatakan Taufik, pihaknya masih memberikan toleransi kepada pembeli yang menggunakan jerigen, padahal sudah dilarang oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat letak geografis Kaimana yang masyarakatnya tinggal di wilayah pesisir pantai. Dengan menggunakan moda transportasi laut, yakni longboat, dia menegaskan jika ada karyawan dengan sengaja menaikkan harga jual BBM kepada pembeli, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan memberhentikan oknum karyawan tersebut. Jika ada, berarti ada sanksi tegas. Oke, jika ada nanti misalkan ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, perusahaan kita sudah cukup, SOP kita sudah cukup. Apabila terjadi kenaikan harga yang dilakukan oleh operator secara pribadi, kita akan memberikan sanksi pertama, sanksi kedua, dan otomatis diberhentikan. Tetapi apabila ternyata kasus ini menurut kita cukup berat, itu tidak ada SOP 1, SOP 2 lagi, langsung diberhentikan secara otomatis. Dari Kaimana, Arfad Jenpot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat kepada atlet yang berprestasi pada ajang PON dan juga Peparnas tahun 2021 dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2022. Bonus atau penghargaan yang dijanjikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat kepada atlet yang berprestasi pada PON ke-20 tahun 2021 di Papua kemarin dan juga Peparnas yang dilaksanakan di Papua, kini menjadi pertanyaan pada para atlet yang telah mengharumkan nama Provinsi Papua Barat di ajang nasional. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Hans Lodwig Mandacan saat diwawancarai mengatakan bonus atau penghargaan yang dijanjikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat sudah dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2022. Lebih lanjut disampaikan, sebenarnya selesai PON dan Peparnas, laporan harus diserahkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat. Ditegaskan kembali bahwa penghargaan akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, bukan KONI. Dengan PC itu semua sudah dianggarkan di perubahan. Nah, tinggal kita tunggu sidang APBDP 2022 dilaksanakan, ya, selesai ditetapkan, baru mereka punya hak-hak pemberian penghargaan dari pemerintah ya kepada atlet yang berprestasi, yang di KONI maupun NPC. Ya, jadi sudah diakomodir di perumahan. Hans juga menegaskan ada informasi yang beredar di media sosial yang mempertanyakan bonus atau penghargaan yang diberikan, dan mengenai hal itu ia sudah menjelaskan kepada para atlet pada Musyawarah Provinsi Papua Barat pada bulan Maret 2022. Di Mensos saya sudah menjawab itu dan mereka sudah saya
Jadi hanya dari pengurus yang kayak atlet dan kayak orang tuanya itu yang mungkin diskomunikasi. Sehingga mereka bertanya-tanya itu. Kalau diberikan penjelasan dari cabur, saya sudah jelaskan waktu kita muspro. Itu cabur dia harus melanjutkan itu kepada atlet. Ya. Ini bukan uang pribadi supaya kita langsung ke ATM, ke bank kita ambil. Ini uang negara, ya. Negara punya uang. Nah, itu yang memang kita harus atur. Tidak begitu kita ambil saja langsung dikasih. Kalau ada pihak ketiga yang dia siap untuk monggo, silakan. Baru tinggal nanti kita. Tapi kan tidak ada pihak ketiga juga yang bersedia untuk memberikan pemberian penghargaan itu. Penghargaan yang diberikan untuk emas akan mendapatkan 1 miliar rupiah, perak 500 juta rupiah, dan perunggu 250 juta rupiah untuk per orang. Sedangkan untuk yang bergu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan menghitung sehingga ada nilai tambah sebagai motivasi untuk persiapan menuju PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Senin 9 April, Bupati Manokwari Hermus Indo mengukuh pengurus IKT periode 2022-2027. Pengukuhan dilakukan dalam rangka menjalankan roda organisasi Ikatan Masyarakat Toraja di Manokwari. Melalui proses panjang pada Musda keempat Ikatan Masyarakat Toraja pada 23 April lalu, pengurus IKT yang terpilih dalam Musda tersebut Senin kemarin resmi dikukuhkan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Toraja periode 2022-2027 yang diketuai oleh API Pakilaran dilakukan pada momentum peresmian Tongkonan dan Rumah Kakek Seribu. Pengukuhan diawali dengan penyerahan sabuk serta gayang atau keris sebagai sebuah prosesi adat yang melambangkan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada Ketua IKT dalam menjalankan tugas. Tanda penyerahan tugas dan tanggung jawab dari keluarga Toraja atau Ikatan Keluarga Toraja Manokwari sebagai nakoda di dalam perahu Tongkonan Manokwari bersama-sama dengan seluruh pengurus akan mengarahkan bahtera Tongkonan ini kepada arah harapan yang sama dengan seluruh masyarakat Manokwari. Usai mengucapkan janji untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua IKT Manokwari, Bupati Manokwari Hermus Indo yang juga pelindung IKT mengukuhkan pengurus IKT periode 2022-2027. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenanannya. Maka pada hari ini, Senin tanggal 9 bulan Mei tahun 2022, saya, Bupati Manokwari, secara resmi mengukuhkan Badan Pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manokwari periode 2022-2027. Tuhan yang Maha Pengasih senantiasa membimbing, menuntun dan memampukan Ketua beserta seluruh para pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manokwari periode 2022-2027 untuk menjalankan amanat Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manokwari yang telah dipercayakan kepada saudara-saudari melalui musyawarah daerah pada tanggal 23 bulan April tahun 2022. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam tugas dan karya kemanusiaan di Kabupaten Manokwari.
Setelah mengukuhkan pengurus IKT periode 2022-2027, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Bupati Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Toraja Utara mengapresiasi dengan didirikannya tongkonan dan rumah kakek seribu yang ada di Manokwari, sehingga kehadiran tongkonan dan rumah kakek seribu ini dapat menjadi wadah dalam mempererat persaudaraan di tanah Papua Barat, khususnya di Manokwari. Hal ini dikatakan Bupati Tanah Toraja saat diwawancarai TVRI usai peresmian adat tongkonan dan juga rumah kakek seribu pada Senin 9 Mei kemarin. Dirinya mengaku bahwa kehadiran tongkonan dan rumah kakek seribu ini dapat mempererat kesatuan dalam bermasyarakat yang ada di Manokwari. Ada beberapa rumah tongkonan yang telah terbangun di beberapa wilayah di Papua. Dan kali ini rumah tongkonan yang terbangun di Papua Barat telah membuktikan bahwa kemajuan pembangunan di Papua Barat sangatlah pesat. Terima kasih, selamat siang untuk TVRI dan selamat siang untuk seluruh masyarakat Indonesia dan para khususnya masyarakat Toraja dimanapun berada. Terlebih khusus pada masyarakat Kabupaten Manokwari yang hari ini melaksanakan syukuran atas pembangunan tongkonan yang ada di Kabupaten Manokwari yang berdampingan dengan rumah kakek seribu. Kita bersyukur bahwa seluruh masyarakat Toraja yang ada di seluruh kabupaten yang ada di wilayah NKRI ini, pada khususnya di Papua dan Papua Barat, sudah ada beberapa tongkonan yang sudah didirikan berkat kerjasama dengan seluruh masyarakat asli Papua yang ada di kabupaten masing-masing. Yang saya tahu sudah ada di Kabupaten Mimika, Manokwari, ada sementara di Bangu juga di Kabupaten Bentuni dan di Wamena juga sudah ada, dan kalau saya tidak salah juga ada di Nabire, ya. Hampir semua kabupaten lagi program perencanaan pembangunan tongkonan sebagai tempat untuk melakukan musyawarah dan tentu dalam rangka menjalin hubungan kekerabatan, kekeluargaan dan kebersamaan. Kita harap bahwa masyarakat Toraja bisa membaur dengan seluruh masyarakat asli Papua dimanapun mereka berada untuk menyukseskan pembangunan di tanah Papua yang kita cintai. Seperti diketahui bahwa rumah adat tongkonan ini didirikan berdampingan dengan rumah adat kaki seribu. Hal ini membuktikan bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kehadiran tongkonan atau rumah bersama masyarakat Toraja di Manokwari dinilai Bupati Hermus sebagai bukti eksistensi dan kekayaan budaya Toraja di Manokwari. Senin 9 Mei kemarin, tongkonan Ikatan Masyarakat Toraja diresmikan oleh Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari dan juga Kapolda. Selain tongkonan atau rumah bersama masyarakat Toraja, diresmikan juga rumah kaki seribu oleh Ketua Umum PMTI dan Bupati Toraja Utara. Bupati Manokwari pada kesempatan tersebut menyampaikan kehadiran suku Toraja bersama suku Nusantara lainnya di tanah Papua karena adanya misi pembangunan peradaban, sehingga kehadiran masyarakat Toraja di Manokwari bukan karena kebetulan namun karena kehendak Tuhan. Masyarakat Toraja terkait dengan dua hal. Pertama adalah untuk bersama-sama dengan suku-suku bangsa lainnya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, untuk melanjutkan pembangunan peradaban di tanah Papua. Yang kedua, masyarakat Toraja dipanggil ke tanah Papua tidak lain adalah untuk menerima berkat dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di tanah Papua. Karena itulah Bapak Ibu, karena panggilan Tuhan itulah, maka tidak secara kebetulan masyarakat Toraja ada di tanah Papua. Masyarakat Toraja ada di tanah Papua, di Papua Barat dan Manokwari, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberadaan masyarakat Toraja telah memberikan dampak positif dalam rancangan dan kesuksesan pembangunan. Untuk mendukung hal itulah masyarakat Toraja dipersatukan dalam satu wadah, yakni Ikatan Masyarakat Toraja. Dengan hadirnya tongkonan IKT yang berdiri kokoh di Kampung Soribo, dinilai Bupati Hermus Indo sebagai upaya menghormati eksistensi keberadaan masyarakat Toraja di Manokwari.
dan sebagai upaya untuk menghormati eksistensi dan juga keberadaan masyarakat Toraja di tanah Papua dan di Kabupaten Manokwari. Masyarakat Toraja membangun tongkonan, dan tidak hanya tongkonan dibangun, tetapi tongkonan ini dibangun bersama-sama dengan rumah kaki seribu. Artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selaku Bupati Manokwari, Hermus Indo merasa bangga karena dengan adanya tongkonan di Kabupaten Manokwari, tentu akan menjadi destinasi wisata baru di Manokwari. Sehingga dari aspek kepariwisataan tentu mendatangkan pemasukan pendapatan daerah Kabupaten Manokwari, karena yang pastinya banyak orang akan berkunjung. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, rumah adat Toraja atau yang dikenal dengan sebutan tongkonan memiliki bentuk atau ciri khas dan nilai-nilai adat budayanya tersendiri. Salah satu peran penting tersebut dijalankan oleh Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua Barat dan Ikatan Keluarga Toraja Manokwari. Tongkonan yang telah terbangun dan diresmikan ini tidak hanya sekedar sebagai simbol eksistensi suku Toraja di Papua Barat, terkhususnya di Manokwari, tetapi dapat menjadi wadah perekat persatuan dan persaudaraan seluruh warga Toraja dalam satu ikatan persekutuan dan persaudaraan. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mendecan dalam sambutannya saat meresmikan rumah adat Toraja yakni Tongkonan dan juga rumah adat bagi suku Arfak yaitu rumah kaki seribu. Kita hidup rukun dan damai, dan juga kita jaga ya toleransi, kerukunan, kebersamaan, persatuan, kesatuan antara semua suku, agama, ras, adat, budaya. Ini kita harus jadi satu. Ini adalah modal kita untuk kita bangun Indonesia, kita bangun tanah Papua, kita bangun Papua Barat, dan juga kita bangun Manokwari. Selain itu, Gubernur juga menambahkan bahwa suku Toraja telah lama tinggal di Papua Barat khususnya Manokwari, sehingga suku Toraja telah menjadi bagian dalam hal pembangunan di Papua Barat. Yang sudah datang sama-sama tinggal di kami, sudah membawa perubahan, sudah tinggal di situ sudah. Ya. Jangan kemana-mana. Jadi keluarga besar Toraja, ya, ada yang punya profesi sebagai ASN, ya. Ada juga sebagai TNI, ada juga sebagai Polri, ya, tapi juga ada sebagai pelaku ekonomi, ya, sebagai pengusaha, ya, sebagai pedagang, nelayan, ya, dan juga berbagai profesi yang ada. Dan Toraja, tadi saya sampaikan ada di mana-mana, tapi tidak di mana-mana, karena memang, ya, bukan berarti suku yang lain tidak. Tapi ini pasti hari ini hajatnya IKT, jadi saya khususkan untuk IKT itu. Seperti diketahui, rumah adat Tongkonan Toraja dan juga rumah adat kaki seribu telah menjadi destinasi wisata baru bagi warga Papua Barat, khususnya di Manokwari. Banyak masyarakat Manokwari yang tidak melewatkan kesempatan untuk berfotoria bersama keluarga dan juga sanak saudara guna mengabadikan momennya. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.